Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Pertama-tama saya mewakili Sangga Agung Indonesia ikut mengucapkan bela sungkawa kepada almarhum Bapak Edi Yusuf. Sudah tidak bisa diragukan lagi pengabdian dan dikasih almarhum Bapak Edi Yusuf, bahkan sekeluarga berkecimpung di dalam agama Buddha, merintis dan kelompok sebagai umat Buddha di Nambire. Bahkan saya pun ketika bertugas di Nambire juga nginap di hotel ya, dan juga tidak hitung-hitungan, gratis semua ya. Ini membuktikan bahwa pengabdian Pak Edi Yusuf untuk agama Buddha sangat besar sekali. Juga biku-biku yang lain sampai sekarang pun juga merasakan tentang pengabdian dan dedikasinya untuk Sangga Agung dan untuk agama Buddha. Dan juga Majelis Budaya Indonesia juga ikut mengucapkan bela sungkawa untuk almarhum Bapak Edi Yusuf. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ketika melayat di tempat orang lain, sering kita memberi nasihat dan saran untuk sabar, untuk ikhlas ya. Ketika memberikan saran kepada orang lain, kita lancar saja, tidak ada satu beban mental. Namun ketika yang meninggal itu darah daging kita sendiri, setiap saat berkumpul, bergaul, ternyata tidak gampang untuk merelakan dan melepaskan. Segala sesuatu yang sudah berkumpul sekian puluh tahun akan membentuk ikatan-ikatan dalam batin kita, dalam pikiran kita yang sulit dipisahkan. Namun bagaimanapun juga dalam setiap kesempatan Sang Buddha menguraikan ajarannya, bagaimana hukum alami kudrati kematian itu bisa dengan mudah diterima oleh keluarga-keluarga yang sedang berduka. Untuk menjelaskan sesuatu yang sulit itu, Sang Buddha kadang-kadang menggunakan beberapa perumpamaan, mengambil contoh yang paling dekat dengan kita. Tadi yang pertama Sang Buddha menggunakan perumpamaan jatuhnya buah yang sudah masak, yang sudah matang, cepat atau lambat akan membusuk, akan jatuh juga. Demikian pula kehidupan manusia, segagah apapun, ya, sekuat apapun, pasti akan mengalami hal yang sama, yaitu kematian. Itu yang pertama, dekat dengan kita buah ya. Kemudian yang kedua, alat-alat ya, yang berasal dari keramik juga suatu saat nanti akan pecah juga kalau suatu sebab. Demikian pula kehidupan kita sekuat apapun juga akan mengalami yang sama. Tadi juga banyak juga di dalam renungan-renungan Sang Buddha menggunakan bunga ya. Ada salah satu ciri khas di kalangan umat Buddha kalau mengirim relasi atau teman sedharma itu ada tulisan Sabi Sangkara Anicca atau Anicca Wata Sangkara. Kalau diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia kurang lebih segala sesuatu yang terbentuk itu tidak kekal, tidak langgeng. Mengingatkan kepada yang membaca, mengingatkan kepada keluarga siapapun, proses alami adalah proses kudrati dan alami. Bunga yang masih segar, ya, cepat atau lambat, kita pandang memang sedap, mempesona, namun tidak lepas besok atau besoknya sudah layu. Kehidupan apapun akan mengalami hal yang sama, yaitu kematian. Dan sebagai tanda bakti kepada keluarga, tidak henti-hentinya dari kemarin hingga sampai saat ini memanjatkan doa. Terima kasih kepada keluarga yang toleransinya yang tinggi, mungkin keyakinan lain, namun ketika kita mendoakan orang yang kita cintai, anggota keluarga, ya, mau berkumpul mendoakan, yakinlah doa yang dibawakan untuk agama apapun pasti akan diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa dan juga diterima oleh almarhum. Ada satu riwayat dalam kehidupan Sang Buddha, ada seorang pemuda
yang baru saja ditinggal kematian oleh ayahnya, sama seperti saat ini. Sebagai anak yang berbakti, pemuda ini datang kepada Sang Buddha. Sang Buddha, saya baru saja meninggal. Mohon dengan kekuatan Sang Buddha, dengan bantuan Sang Buddha, agar arwah ayahku itu bisa masuk alam surga. Sudah menjadi tujuan dan keinginan setiap orang, hidup bahagia sejahtera panjang umur kalau mati masuk surga. Demikian pula pemuda ini mengharapkan kematian ayahnya nanti bisa masuk alam bahagia, alam surga. Atas permintaan pemuda ini, Sang Buddha membawa pemuda ini sambil suruh membawa minyak dan batu di sebuah kolam. Telah ketemu minyak dan batu dan kolam, Sang Buddha menyuruh pemuda ini untuk melemparkan batu tadi ke kolam, menuang minyak tadi ke kolam. Apa yang terjadi? Batu dilempar di kolam tenggelam, minyak dituang di kolam, minyaknya terapung. Setelah melihat batu tenggelam dan minyak terapung, kemudian Sang Buddha menyuruh pemuda ini untuk mengundang rohaniwan dari berbagai penjuru untuk datang ke situ untuk memanjatkan doa agar batu yang tenggelam tadi bisa terapung, agar minyak yang terapung bisa tenggelam. Kemudian pemuda ini mengatakan, sekalipun didoakan dengan cara apapun Sang Buddha, rasanya tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena sudah menjadi hukum alam, sesuatu yang berat itu akan tenggelam di air, sesuatu yang ringan akan terapung di permukaan air. Kemudian Sang Buddha mengatakan, demikian pula pemuda, kalau sekiranya orang tuamu semasa hidupnya melakukan perbuatan-perbuatan yang berat, perbuatan-perbuatan jahat akan menenggelamkan ayahmu di alam-alam penderitaan. Kalau sekiranya orang tuamu di masa hidupnya melakukan perbuatan-perbuatan yang ringan, perbuatan-perbuatan baik, akan membawanya ke alam-alam bahagia, alam surga. Bapak Ibu, secara pasti kita memang tidak tahu almarhum saat ini setelah meninggal berada di alam atas, alam surga atau alam bawah. Kalau seandainya terjadi telah di alam bawah, sudah menjadi kewajiban bagi keluarganya yang ditinggalkan untuk mati-matian, untuk mengangkat agar arwah beliau telah terangkat di alam surga. Apakah bisa? Kalau bisa, bagaimana caranya? Jawabnya adalah bisa. Ya. Ilustrasi batu tadi bisa kita pakai. Bagaimana batu yang berat tadi bisa berada di permukaan air? Ada caranya. Ditaruh perahu atau ditaruh kapal. Itu sudah otomatis batu yang berat tadi berada di permukaan air. Demikian pula pembawaan doa-doa dari kemarin, saat ini, nanti, dan berikut-berikutnya dalam rangka membuat kapal-kapal, membuat perahu-perahu bagi beliau. Sekiranya beliau berada di alam bawah, itu bisa mengangkat beliau di alam-alam bahagia. Itu salah satunya adalah bakti, yaitu membawakan doa. Lebih-lebih dari kemarin sampai saat ini kita bersama-sama memohon berkah perlindungan dari Buddha Amitabha. Di dalam janjinya Buddha Amitabha mengatakan, barang siapa menyebut namaku, mengulang namaku dengan penuh keyakinan dan berharap untuk terlahir di alam surgaku, dan orang tersebut mempunyai kebajikan, maka akan diangkatnya arwah tersebut dan ditempatkan di alam surga sucinya. Di samping doa yang kita bawakan atas nama keluarga, kita bisa lihat di kanan kiri peti jenazah ada bangunan yang sangat menyolok, yaitu rumah-rumahan. Itu juga sebuah doa, sebuah harapan keluarga ya, kepada arwah beliau setelah meninggal ini berada bisa menempati rumah megah dan mewah seperti itu. Apakah bisa? Apakah menjadi kenyataan beliau bisa menempati rumah semegah dan semewah itu? Untuk menjawab pertanyaan ini ada satu riwayat dalam kehidupan Sang Buddha. Pernah ada seorang biku yang bernama Biku Moggallana. Biku Moggallana ini mempunyai kemampuan bisa pergi ke alam surga. Ketika pergi ke alam surga, mendapati rumah megah mewah yang masih kosong. Kemudian penasaran, Biku Moggallana ini turun ke dunia, tanya kepada Sang Buddha,
Sang Buddha ketika saya pergi ke surga, ada rumah megah mewah masih kosong. Itu rumah siapa? Kemudian Sang Buddha menjelaskan bahwa untuk ketahui di Moggallana, rumah megah mewah yang masih kosong itu milik orang-orang yang berbuat kebajikan di dunia ini. Sekalipun dia belum meninggal, pahala kebajikannya, jasa kebajikannya dari buat bajik di dunia ini sudah menciptakan ya rumah megah dan mewah di alam sana. Jadi Bapak Ibu, saya yakin almarhum Bapak Edi Yusuf ya kesehariannya melakukan kebajikan-kebajikan lewat keluarga di tengah-tengah masyarakat maupun di mana saja. Kebaikan-kebaikan yang beliau kumpulkan itulah yang akan mengantarkan beliau di alam-alam bahagia, alam-alam lain. Semoga menjadi harapan keluarga, harapan kita semua. Almarhum Bapak Edi Yusuf benar-benar terlahir, terdorong di alam bahagia, benar-benar menjadi kenyataan. Dan keluarga yang ditinggalkan sepenuhnya bisa merelakan dan mengikhlaskan kepergian almarhum menuju alam yang lain. Ditinggal kematian seorang ayah, ditinggal kematian seorang suami atau engkong, bukan saja terjadi dalam keluarga saat ini, keluarga-keluarga yang lalu saat ini maupun yang akan datang, satu persatu anggota keluarga kita akan meninggalkan kita karena kematian. Kita ucapkan selamat dalam Bapak Edi Yusuf. Semoga jalan yang paling terang dan lapang dan keluarga besar bisa merelakanmu. Sad.